Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Natal bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa apa yang Engkau berikan bagi kami tidak dapat dibayar, tidak dapat digantikan oleh apapun. Sekalipun kami memiliki seluruh isi dunia ini, tidak berarti Tuhan kalau dibandingkan dengan harga keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan, satu anugerah yang luar biasa. Dan mendasari firman Tuhan hari ini saya akan membacakan dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Titus pasal yang kedua ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu, tema Natal kita adalah indescribable gift atau hadiah yang tidak terlukiskan, hadiah yang tidak terbayangkan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube, maka ada banyak video klip yang menggambarkan orang-orang, khususnya anak-anak, yang direkam reaksinya pada saat mereka mendapatkan hadiah Natal yang tidak mereka duga-duga. Bapak Ibu dapat melihat ya klip-klip video yang berisi bermacam-macam ekspresi daripada orang-orang atau daripada anak-anak yang mendapatkan hadiah yang mereka tidak duga-duga. Ada yang menangis ketika mereka membuka kado mereka, ternyata kadonya itu isinya seorang anak anjing. Seekor anak anjing. Ya, wah, yang anak yang dapat itu sampai menangis, terseduh-seduh. Karena apa? Karena begitu bahagianya dia mendapatkan seekor anak anjing. Ada juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang waktu dia buka kotak hadiahnya, wah, anak itu teriak-teriak histeris, kegirangan. Karena apa? Karena ternyata dia dikasih iPhone yang terbaru. Wah, tentu itu menjadi satu hadiah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya orang akan merasa senang atau excited pada saat menerima hadiah yang tidak terduga. Terlebih kalau hadiah yang mereka terima itu sesuatu yang melebihi ekspektasi. Dan Bapak Ibu, demikian juga dengan apa yang kita mau renungkan di Natal tahun ini. Ketika kita berbicara tentang hadiah yang tidak terlukiskan, apa sebenarnya hadiah yang tidak terlukiskan yang Allah berikan kepada kita di hari Natal? Ayat dari Titus 2 ayat 11 yang tadi kita baca mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hadiah yang Tuhan berikan adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Itulah hadiah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagi umat manusia. Bapak Ibu, kenapa kasih karunia yang menyelamatkan ini adalah bisa dikategorikan sebagai hadiah yang tidak terlukiskan? Bapak Ibu, saya akan membahas beberapa hal yang akan menunjukkan bahwa inilah hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah
kepada seluruh umat manusia, yaitu kelahiran anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini adalah hadiah yang luar biasa. Karena apa? Hadiah ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita ganti. Hadiah ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita balas. Hadiah yang Tuhan berikan buat kita itu adalah hadiah yang terlalu mahal. Tidak sanggup untuk kita bayar. Tidak sanggup untuk kita balas. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 sampai 37. Di situ dikatakan meskipun kita mempunyai seluruh isi dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apalah artinya itu? Karena itu semua tidak dapat diberikan untuk menggantikan nyawanya. Bapak Ibu, sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu semua tidak cukup untuk menggantikan keselamatan nyawa kita. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Kalau Tuhan lahir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, dengan satu purpose, bahwa kita yang tadinya harus binasa, kita yang tadinya harus mengalami hukuman kekal, tetapi beroleh keselamatan. Bapak Ibu, tentu itu adalah sebuah hadiah yang terbesar dan tidak dapat terbayangkan sebelumnya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita yang tadinya tidak dikasihi, sekarang kita beroleh belas kasihan. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh memberikan kasih karunia yang menyelamatkan ini. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia begitu mengasihi kita, Dia memberikan bahkan anaknya yang tunggal. Kita yang tidak layak, kita yang sebetulnya tidak pantas menerima itu, diberinya anaknya yang tunggal itu. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita renungkan kehidupan kita. Mungkin kita punya masa lalu yang buruk. Mungkin hidup kita di masa yang lalu begitu jahat. Begitu memalukan apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Tetapi saya mau bawa berita baik buat kita saat ini. Bagaimanapun keadaan kita di masa yang lalu, betapa rusaknya, betapa bejatnya hidup kita di waktu yang lalu. Tapi Allah datang membawa kasih karunia yang menyelamatkan itu. Supaya apa? Supaya oleh kasih karunia dosa kita dihapuskan. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata begini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, itu akan diubah menjadi putih seperti salju. Sekalipun kejahatan kita, hidup kita, itu berwarna merah seperti kain kesumba, akan diubah menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, hal ini ditegaskan oleh Paulus. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dan 16. Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yaitu apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian, aku menjadi contoh
bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus mengalami hadiah yang tidak terlukiskan itu di dalam kehidupannya. Kasih karunia yang menyelamatkan. Dia bilang, dari semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling jahat, akulah yang paling bejat. Karena aku sudah menganiaya umat Tuhan. Tetapi justru kepada aku yang paling berdosa ini, Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya apa? Supaya semua orang kelak akan tahu bahwa di dalam kehidupan ini kasih karunia Tuhan itu cukup untuk menyelamatkan mereka. Paulus berkata, kalau aku yang paling jahat ini juga menerima kasih karunia keselamatan itu. Terlebih lagi kamu. Orang yang tidak sejahat sebejat saya, engkau pasti menerima anugerah keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita. Siapapun kita yang mengikuti ibadah ini, sebejat apapun, serusak apapun kehidupan kita, kasih karunia itu tersedia buat kita. Dan itulah hadiah yang terbesar, hadiah yang tidak terlukiskan, yang disediakan Allah buat kita. Kita yang dulunya tidak dikasihi, kita yang dulunya adalah seteru atau musuh daripada Allah, sekarang kita beroleh belas kasihan. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, keselamatan adalah hadiah yang tidak terbayangkan. Karena apa? Karena kita orang-orang yang tadinya berdosa, sekarang dibenarkan. Bapak Ibu, kehidupan kita, kehidupan manusia, seringkali pada dasarnya natur alamiah kita hanya mengejar kepuasan daging, hanya mengejar keinginan manusia kita. Disadari atau tidak, natur alamiah kita itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun hidup kita saat ini dikuasai oleh berbagai dosa, dikuasai oleh berbagai keinginan yang bahkan dapat merusak reputasi kita, merusak masa depan kita. Berapa banyak orang-orang yang berpikir, wah, hidup ini pakai, gunakan untuk kesenangan semata-mata. Mereka lupa bahwa karena apa yang mereka kejar untuk kepuasan daging mereka itu sebenarnya menghancurkan reputasi mereka, menghancurkan nama baik mereka, dan yang kedua, merusak masa depan mereka sendiri. Tetapi Tuhan datang memberikan keselamatan supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari keterikatan dosa tersebut. Bapak Ibu, Paulus juga berkata di dalam satu kesempatan, pada dasarnya keinginanku itu melakukan yang baik. Pada dasarnya tuh hatiku tuh ingin mengikuti hukum-hukum Tuhan. Tetapi pada kenyataannya yang tidak aku kehendaki, yang jahat, justru itu yang aku lakukan. Tetapi syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Dia memberikan kelepasan buat Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama Tuhan sediakan buat kita. Di dalam kehidupan ini, mungkin kita memiliki ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kebebasan buat kita. Dan itu adalah hadiah yang tidak terlukiskan. Orang mungkin berusaha, orang membayar mahal untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk, untuk bisa lepas dari segala hal yang membelenggu dia. Tetapi saya mau katakan berita baiknya, Tuhan sebenarnya telah memberikan kasih karunia yang menyelamatkan itu buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudara,
keselamatan itu telah tersedia buat kita. Oleh karena itu, jangan biarkan keselamatan itu hanya teronggok menjadi sebuah hadiah yang tetap terbungkus rapi. Ada sebuah kisah Bapak Ibu tentang seseorang yang punya tante atau punya bibi yang sebatang kara. Ya. Dan karena bibinya ini sudah lanjut usia, bibinya ini berkata kepada ponakannya ini bahwa nanti kalau dia meninggal, tolong kamu ya keponakanku agar engkau mengurus pemakamanku. Nanti bibi kasih ya sedikit uang untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemakaman itu. Bibi itu mewariskan atau memberikan kepada ponakannya bukan hanya sedikit uang, beberapa ribu dolar untuk pengurusan pemakaman atau sampai dia meninggal, tapi juga dia mewariskan Alkitabnya kepada ponakannya ini. Dia katakan, kamu bacalah Alkitab ini yang akan menjadi pegangan buat kehidupanmu. Bapak Ibu, tidak lama si bibi itu membuskan nafas yang terakhir. Dan si ponakan ini, ya dia mengurus pemakamannya lalu selesai. Selama 30 tahun, si keponakan ini tidak pernah menyentuh Alkitab yang diwariskan oleh bibinya kepada dia. Sampai pada akhirnya suatu saat setelah berjalan 30 tahun, dia akan pindah ke rumah anaknya, si ponakan ini. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi, jadi dia berencana untuk numpang hidup dengan anaknya. Nah ketika dia beres-beres barang-barang yang dia punya, yang akan dia bawa ke rumah anaknya itu. Dia melihat, ini ada Alkitab warisan dari tante saya dulu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu dia membuka lembar-lembar Alkitab yang diwariskan oleh tantenya itu. Ternyata di situ ada uang dolar yang kalau dikurskan itu hampir setengah miliar rupiah nilainya. Bapak Ibu, satu jumlah yang begitu besar tersimpan di dalam Alkitab yang diberikan oleh tantenya itu. Dan selama 30 tahun dia hidup dengan pas-pasan, ya. Dia hidup hanya dari uang pensiun yang sedikit sehingga sampai akhirnya dia berkata, saya harus numpang ke rumah anak saya. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia punya harta yang begitu besar. Punya aset yang begitu banyak. Tapi karena dia tidak pernah buka Alkitab itu, aset itu tetap tersimpan di situ. Ilustrasi ini menyadarkan kepada kita Bapak Ibu. Ada hadiah yang tidak terlukiskan. Tuhan sediakan buat kita. Tapi selama hadiah itu tetap terbungkus rapi, kita tidak akan pernah mengalami apa yang saya katakan tadi. Hidup yang mengalami, oh Tuhan, dibebaskan dari masa lalu yang buruk, dari kehidupan yang rusak, kehidupan yang bejat. Hidup yang dibebaskan dari segala ikatan, dari segala kuasa dosa. Itulah hidup yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita tidak pernah menerima Tuhan, menerima anugerah atau kasih karunia yang menyelamatkan itu, selamanya indescribable gift ini, hadiah yang tidak terlukiskan itu, tetap tidak kita alami, tidak kita rasakan. Oleh karena itu, di hari Natal ini, saya ingin mengajak kita merenungkan. Sudahkah kita menyambut anugerah yang Tuhan sediakan buat kita? Kalau belum, mari saat ini kita buka hati kita untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Itulah hadiah terindah yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita terima anugerah yang Tuhan sediakan. Kasih karunia yang menyelamatkan itu sudah nyata. Tinggal kita mau membukanya atau tidak. Amin.
Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, kasih karunia yang menyelamatkan yang Engkau berikan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah itu boleh kami terima meskipun sebenarnya kami tidak layak mendapatkan anugerah itu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini. Ketika kami mendengar firman-Mu, biar kami boleh meresponi anugerah keselamatan itu. Dengan kami menyambut Engkau, dengan kami membuka hadiah itu dan menjadikan hadiah itu milik kami. Biarlah Tuhan, kalau ada di antara sidang jemaat-Mu, mereka belum memiliki Engkau di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat ini biarlah Roh Kudus menyadarkan kami semua bahwa keselamatan adalah hadiah yang tidak terbayangkan. Hadiah yang terbesar yang Engkau berikan kepada umat manusia. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyambutnya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah Natal bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati.